Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang kesekian kalinya ini anak-anak dapat menyaksikan kembali video pembelajaran terkait dengan materi bangun ruang sisi datar. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar yang terakhir, yaitu tentang limas. Sebelum melanjutkan videonya, untuk lebih berkahnya kegiatan yang Anda lakukan hari ini, kemudian apa yang Anda lakukan dihitung sebagai pahala, dan Anda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi hari ini. Mari terlebih dahulu Anda silakan berdoa dulu. Seperti bangun ruang yang sebelumnya, pada materi limas ini, anak-anak akan mempelajari tentang pengertian limas, kemudian unsur-unsur yang ada pada limas, kemudian besaran yang ada pada limas. Itu 3 topik utama yang akan kita pelajari terkait dengan limas. Yang pertama, kita masuk ke pengertian limas. Limas itu adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Oke, nah sekali lagi limas itu merupakan bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak. Jadi limas itu mempunyai alas saja yang berbentuk segi banyak. Segi banyak di sini maksudnya adalah paling sedikit dia memuat segitiga, kemudian paling banyaknya adalah segi yang tidak terhingga atau yang sering kita sebut dengan lingkaran. Kemudian limas ini mempunyai bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi bidang tegak dari limas itu berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Jadi salah satu sudut di segitiga atau yang merupakan sisi tegak ini bertemu di satu titik, di mana titik pertemuan ini disebut sebagai titik puncak. Perhatikan gambar limas yang ada di bawah ini, limas T, A, B, C, D, ini merupakan contoh limas segi 4. Di mana sisi yang diberi warna abu-abu, yaitu sisi A, B, C, D, ini merupakan sisi alas. Sedangkan rusuk yang ada pada sisi alas itu disebut dengan rusuk alas, yaitu sisi rusuk AB, BC, CD, dan AD. Kemudian sisi yang ditandai dengan garis merah itu disebut dengan sisi tegak. Dan perhatikan sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Kemudian sisi dari segitiga itu disebut dengan rusuk tegak dari limas. Lalu yang selanjutnya adalah titik pertemuan dari sisi tegak ini atau salah satu sudut yang bertemu di satu titik dari sisi tegak ini disebut dengan titik puncak. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri limas atau sesuatu yang khas yang membedakan bangun ruang limas dengan bangun ruang yang lainnya. Ciri-ciri limas yang pertama yaitu adalah limas hanya mempunyai sisi alas dan tidak memiliki sisi tutup. Jika bangun ruang yang lainnya itu memiliki sisi tutup dan sisi alas, limas hanya memiliki sisi alas. Karena di puncak limas itu berupa sebuah titik yang merupakan pertemuan dari ujung atau pertemuan dari salah satu sudut yang ada pada sisi tegaknya. Seperti di ciri yang nomor 2, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Lalu yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Untuk lebih menambah pemahaman Ananda terkait dengan limas, perhatikan gambar di bawahnya ini. Ini merupakan contoh limas yang dimulai dari limas segi 4. Kemudian ada yang limas yang alasnya berbentuk lingkaran dan ini seringnya disebut sebagai kerucut. Contohnya kalau Anda perhatikan itu adalah topi ulang tahun. Itu merupakan contoh salah satu bentuk limas yang kerucut atau tumpengan. Itu merupakan salah satu limas yang berbentuk kerucut. Kalau limas segi 4 ini yang paling mudah untuk diingat adalah piramida. Piramida itu merupakan bangun ruang limas yang alasnya adalah segi 4. Kemudian limas yang lain ada limas segi 5, kemudian limas segi 6, dan limas segi 3. Nah, perhatikan bahwa di
5 contoh gambar limas ini dia tidak memiliki sisi tutup, tetapi hanya memiliki titik puncak. Kemudian sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, berbeda dengan bangun ruang lain yang berbentuk persegi panjang atau segi 4, tapi kalau di limas dia berbentuk segitiga. Kemudian limas khusus itu contohnya adalah di limas segi 4 atau limas persegi. Berarti limas persegi ini maksudnya limas beraturan yang semua panjang rusuk alasnya adalah sama. Nah, contoh limas segi 4 ini adalah piramida, ini merupakan limas khusus. Lalu limas khusus yang kedua adalah kerucut yang alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur limas. Seperti bangun ruangnya lainnya, limas juga memiliki 5 unsur, yaitu terdiri dari banyak sisi, banyak rusuk, titik sudut, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Nah, limas segi N, di mana N ini merupakan banyak rusuk sisi alasnya. Sekali lagi ya, limas segi N itu merupakan banyak rusuk sisi alas, berarti N-nya bisa sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut. Banyak sisi yang disimbolkan dengan huruf S besar itu bisa dicari dengan N ditambah 1. Kemudian banyak rusuknya disimbolkan dengan huruf R besar itu sama dengan 2 dikali N. Kemudian banyak titik sudutnya yang disimbolkan dengan TS itu sama dengan cara mencari banyak sisinya, yaitu N ditambah 1. Sedangkan diagonal sisinya bisa dicari dengan N dikali N dikurangi 3 dibagi 2, dan limas itu tidak mempunyai diagonal ruang. Nah, bagaimana caranya menentukan unsur-unsur yang ada pada limas segi 5 seperti yang ada pada gambar. Banyak sisinya berarti S sama dengan N ditambah 1, karena limas segi 5 berarti N-nya adalah 5. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian banyak titik sudutnya, karena 2 dikali N berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian banyak titik sudutnya itu rumusnya sama dengan N ditambah 1, berarti sama dengan 5 ditambah 1. Kemudian banyak diagonal sisi, kita masukkan rumusnya, N-nya kita ganti dengan 5. Berarti rumusnya N dikali N dikurangi 3 dibagi 2. Kita masukkan 5-nya. Berarti 5 dikali 5 dikurangi 3 dibagi 2. Nah, dahulukan di dalam kurung. Berarti 5 dikali 5 kurangi 3 itu adalah 2. Dibagi dengan 2 itu sama dengan 5. Nah, sekali lagi diagonal ruang nggak perlu kita cari karena limas tidak mempunyai diagonal ruang. Sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring limas. Jaring-jaring itu diperoleh dengan kita menggunting bangun ruang itu mengikuti rusuknya. Jadi ketika kita menggunting bangun ruang itu mengikuti rusuknya, maka akan diperoleh bangun datar baru yang diperoleh dari bangun ruang yang digunting tadi. Seperti pada slide ini, yaitu contohnya limas segi 5 dan limas segi 4. Setelah kita mengguntingnya, maka akan diperoleh jaring-jaring dari limas segi 5 di gambar yang atas. Kemudian jaring-jaring di limas segi 4 itu pada gambar yang di bawah. Lalu bagaimana cara kita menentukan jaring-jaring itu adalah jaring-jaring dari suatu bangun ruang. Nah, maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita menggabungkan jaring-jaring itu, maka akan terbentuk, setelah kita gabungkan jaring-jaring itu, maka akan terbentuk bangun ruang, dan kemudian kita bisa menentukan apakah itu bangun ruang limas, prisma, atau kubus, ataupun balok. Di slide ini kita akan membahas tentang panjang kerangka limas. Panjang kerangka limas segi N, berarti ingat ya, segi N ini merupakan banyak rusuk dari sisi alas. Panjang kerangka limas segi N merupakan hasil penjumlahan dari keliling alas dan jumlah panjang rusuk tegaknya. Nah, atau panjang rusuk kerangka limas ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus PK sama dengan keliling alas ditambah dengan N dikali panjang rusuk tegaknya. Yang perlu diingat, N ini merupakan banyak rusuk dari sisi alas. Sedangkan panjang rusuk tegak ini merupakan rusuk tegak dari limas. Contoh soal, Alvan membuat kerangka atap kandang berbentuk limas segi 4 beraturan dari kawat. Ukuran alas limas adalah 48 cm dan tinggi sisi tegak limas 32 cm. Jika tersedia kawat 15 meter, tentukan
banyak kerangka limas yang dapat dibuat Alvan dan sisa panjang sisa kawat tersebut dan panjang sisa kawat tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggambar limas segi 4 beraturan. Perhatikan pada gambar itu merupakan limas segi 4 beraturan dengan nama T, A, B, C, D. Pemberian nama limas itu dimulai dari titik puncak, kemudian diikuti dengan sudut pada sisi alasnya. Seperti pada limas ini itu dinamakan limas T, A, B, C, D. Kemudian, limas ini merupakan limas segi 4 beraturan. Artinya bahwa sisi alasnya berbentuk segi 4, di mana semua panjang rusuknya adalah sama, karena ini beraturan. Sehingga panjang rusuk AB sama dengan panjang rusuk BC sama dengan CD sama dengan AD, yaitu panjangnya 48 cm. Kemudian di soal diketahui tinggi sisi tegak limas adalah 32 cm. Tinggi sisi tegak ini berarti maksudnya adalah tinggi dari segitiga yang ada pada limas tersebut, yaitu merupakan tinggi dari segitiga yaitu panjangnya 32 cm. Maka tinggi dari segitiga itu bisa kita menarik titik dari titik T ke titik E, yaitu TE, itu merupakan tinggi dari segitiga TAB. Di mana titik E ini merupakan siku-siku dari segitiga TEB dan segitiga TEA. Sehingga kalau misalnya kita mengambil salah satu segitiga yaitu segitiga TEB, maka panjang TE-nya adalah 32, kemudian panjang EB-nya 24. Sehingga rusuk tegak limas itu bisa kita cari yaitu TB itu akan sama dengan akar 32 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu sama dengan akar dari 32 kuadrat itu 1024, kemudian 24 kuadrat itu 576, kita jumlahkan maka itu akan sama dengan akar dari 1600 yaitu 40. Sehingga rusuk tegak limas ini panjangnya adalah 40 cm. Di soal kita disuruh mencari berapakah panjang kerangka limas segi 4. Sehingga yang pertama yang kita hitung adalah keliling alasnya. Karena limas ini berbentuk segi 4 beraturan, artinya panjang semua sisinya sama, sehingga keliling alasnya bisa kita cari dengan 4 dikali panjang salah satu rusuknya. Atau 4 dikali AB, berarti sama dengan 4 dikali 48 sama dengan 192. Selanjutnya kita masuk ke rumus panjang kerangka limas segi 4. Rumus panjang kerangka itu sama dengan keliling alas ditambah N dikali panjang rusuk tegaknya. Maka PK itu akan sama dengan 192 ditambah, karena ini segi 4, alasnya segi 4 sehingga N-nya adalah 4. Berarti 4 dikali rusuk tegaknya 40, berarti 4 dikali 40. Sehingga PK itu akan sama dengan 192 ditambah 160, PK sama dengan 352. Artinya, panjang kerangka limas pada soal tadi itu adalah 352 cm. Selanjutnya kita menghitung berapa sisa kawat setelah dibuatkan limas. Nah, perhatikan bahwa panjang kawat yang tersedia itu adalah 15 meter. Nah, berarti 15 meter ini kita ubah ke cm, berarti 1500 cm. Karena satu limas itu membutuhkan 352 cm, berarti banyak limas yang akan bisa dibuat itu adalah 1500 dibagi dengan 352 sama dengan 4,26. Artinya banyak kerangka yang dapat dibuat itu adalah 4 kerangka. Nah, sehingga sisa kawatnya adalah 1500 dikurangi dengan 4 dikali 352. Karena satu kerangka sekali lagi membutuhkan 352 cm. Sehingga sisa kawatnya 1500 dikurangi 1408 sama dengan 92. Jadi sisa kawat adalah 92 cm. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas yang disimbolkan dengan LP bisa dicari dengan luas alas ditambah dengan luas limut. Luas limut itu berarti sama dengan luas sisi tegaknya.
karena selimut dari limas itu atau sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, berarti luas selimut itu sama dengan kita mencari luas segitiga. Sehingga luas permukaan limas atau LP itu akan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak atau sama dengan luas alas ditambah luas segitiganya. Contoh soal, sebuah piagam penghargaan terbuat dari kaca berbentuk limas segi 4, memiliki alas berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal belah ketupat adalah 32 cm dan 24 cm. Jika panjang rusuk tegak 26 cm, tentukan luas permukaan piagam tersebut. Sekali lagi, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal cerita yang berbentuk limas, maka cara yang paling gampang adalah yang pertama kita menggambar limasnya. Ini merupakan di soal ini limasnya berbentuk limas segi 4 di mana alasnya berbentuk belah ketupat. Setelah digambar itu bentuknya seperti yang ada pada gambar di slide tersebut. Itu merupakan limas TABCD yang alasnya berbentuk belah ketupat. Di soal diketahui bahwa diagonalnya belah ketupat itu 32 cm dan 24 cm. Sehingga kalau misalnya AC adalah 32, maka AO itu akan sama dengan OC, itu akan sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kemudian BD-nya, jika BD-nya 24, berarti DO itu akan sama dengan BO, itu panjangnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Karena ini merupakan belah ketupat, berarti panjang semua rusuk dari sisi alas itu sama. Berarti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Perhatikan segitiga AOB di mana siku-sikunya berada di titik O. Maka dari segitiga ini bisa kita mencari panjang AB atau rusuk dari belah ketupat. Nah, sehingga panjang AB itu akan sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah dengan BO kuadrat. Maka AB-nya itu akan sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Karena di slide sebelumnya sudah kita cari panjang AO itu 16, panjang BO 12. Sehingga AB itu akan sama dengan akar 256 ditambah 144, maka AB-nya itu akan sama dengan akar dari 400, yaitu sama dengan 20. Nah, selanjutnya TE ini merupakan tinggi dari sisi tegak atau ini merupakan tinggi dari segitiga ATB. Nah, kemudian perhatikan segitiga TBE atau segitiga TEB yang siku-sikunya ada di titik E. Panjang AE itu akan sama dengan panjang EB, yaitu panjangnya sebesar 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sedangkan BT itu merupakan rusuk tegak dari limas, panjangnya 26. Sehingga tinggi sisi tegak atau TE itu adalah akar dari BT kuadrat dikurangi dengan EB kuadrat. BT-nya 26, kemudian EB-nya 10, sehingga TE akan sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan akar 676 dikurangi 100 sama dengan akar 576 sama dengan 24. Selanjutnya kita menghitung luas alas. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, berarti luas alas sama dengan luas belah ketupat, yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau 1/2 dikali AC dikali BD. Berarti sama dengan 1/2 dikali 32 dikali 24, itu sama dengan 32 kita bagikan dengan 2 adalah 16, sehingga luas alasnya itu adalah 16 dikali 24 sama dengan 384 cm kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung luas limas atau luas sisi tegaknya. Sisi tegak limas, karena ini segi 4 atau limas segi 4, maka sisi tegaknya ada 4, sehingga luas selimutnya itu bisa kita hitung dengan 4 dikali luas segitiga ABT. Nah, sehingga sama dengan 4 dikali 1/2 dikali dengan AB yang merupakan alas dikali TE yang merupakan tinggi dari segitiga.
Sehingga 4 dikali 1/2 dikali 20 dikali dengan 24. Sehingga sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10, maka 4 dikali 10 dikali 24, kemudian dalam kurung kita hitung terlebih dahulu, berarti 4 dikali 240 sama dengan 960. Jadi luas selimut limas adalah 960 cm pangkat 2. Maka luas permukaan piagam itu sama dengan luas permukaan limas. Rumusnya adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya 384, luas selimutnya 960, kita jumlahkan itu sama dengan 1344. Jadi luas permukaan piagam adalah 1344 cm pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke besaran yang terakhir yaitu volume limas. Nah, volume limas itu bisa kita cari dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi limas. Contoh soal, diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi panjang berukuran 36 cm dikali 20 cm. Jika tinggi limas 24 cm, maka volume limas adalah titik-titik. Nah, soal begini tanpa perlu kita menggambar, berarti langsung kita mencari berapakah luas alasnya. Karena luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luasnya bisa kita mencari dengan panjang dikali lebar. Sehingga luas alas sama dengan 36 dikali 20 sama dengan 720. Maka volume limas itu akan sama dengan 1/3 dikali luas alasnya 720 dikali tinggi limas 24. Maka sama dengan 8 dikali 720. Di mana datangnya 8 yaitu 24 kita bagikan 3, berarti volume limasnya sama dengan 5760 cm pangkat 3. Soal cerita, Pak Fian akan memperbaiki atap rumah karena sebagian sudah rusak. Pak Fian akan mengganti dengan genting. Atap rumah Pak Fian berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan panjang sisi alasnya 4 meter dan tingginya 1,5 meter. Rumah tersebut mempunyai 2 atap yang ukurannya sama. Jika Pak Fian akan memperbaiki kedua atap tersebut, dan setiap meter persegi memerlukan 25 genting, tentukan banyak genting yang diperlukan untuk memperbaiki atap tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini yang perlu diingat adalah luas atap itu berarti kita mencari luas selimut atau luas segitiga. Kenapa alasnya tidak perlu kita cari? Karena sekali lagi ini merupakan yang dicari adalah atapnya, sehingga yang dicari adalah hanya bagian atas atau yang merupakan sisi tegak. Dan sisi tegak itu berarti kita mencari luas selimutnya. Nah, perhatikan bahwa panjang rusuk alasnya itu adalah 4 meter, kemudian tinggi dari limas itu 1,5 meter, maka yang perlu kita cari adalah berapakah tinggi dari sisi tegak atau tinggi segitiga. Perhatikan segitiganya, segitiga TOE yang siku-sikunya ada di titik O, maka TE itu bisa kita mencarinya dengan TO kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. OE itu berarti kan panjang AB dibagi 2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga panjang TE-nya itu akan sama dengan 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 2,25 ditambah 4 sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5. Jadi tinggi dari sisi tegak itu adalah 2,5 cm. Luas selimut adalah luas segitiga, berarti luas selimutnya 4 dikali luas segitiga karena sisi tegaknya ada 4, karena ini merupakan 5 segi 4. Berarti luas selimutnya sama dengan 4 dikali 1/2 dikali alasnya adalah AB, kemudian tinggi segitiganya adalah TE. Maka luas selimut sama dengan 4 dikali 1/2 dikali 4 dikali 2,5. Maka sama dengan 4 dikali 4 dibagi 2 itu adalah 2 dikali 2,5. Berarti kita dahulukan yang dalam kurung, 2 kali 2,5 itu adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Karena yang akan diganti adalah 2 atap, berarti luas keseluruhannya adalah 40 meter pangkat 2.
Sehingga jumlah genting yang diperlukan adalah 40 dikali 25 sama dengan 1000. Kenapa dikali 25? Karena berdasarkan soal bahwa setiap meter pangkat 2 itu memerlukan 25 genting. Sementara luas atap yang harus diperbaiki adalah 40 meter pangkat 2. Sehingga dikali 25, nah jadinya 1000. Sehingga jumlah genting yang diperlukan untuk memperbaiki rumah itu adalah 1000 buah. Nah, oke, dengan berakhirnya pembahasan soal cerita ini, maka materi pembelajaran kita hari ini untuk materi limas kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, kemudian anak-anak mampu memahami materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.